Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar kelas 4? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Terima kasih. Sebelum pelajaran ini dimulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama-sama. Coba Ananda Halim dipimpin berdoa. Ayo Ananda Halim, kenapa sinyalnya tidak bagus? Ayo dipimpin doa dulu. Kawan-kawan semuanya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran pada pagi hari ini berjalan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Terima kasih. Coba tengok dulu temannya ada yang tidak masuk pada hari ini. Ananda Wahid masuk enggak? Masuk, terima kasih. Ada yang tidak masuk? Ananda Rofik tidak masuk ya? Ananda Imam? Ya, anak-anak kita harus selalu disiplin karena disiplin itu merupakan satu kunci dari keberhasilan kita. Kalau kita ciptakan disiplin mulai sejak dini, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang sukses. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum pelajaran ini dimulai terlebih dahulu, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Coba dipimpin Ananda Rumsia, Garuda Pancasila. Ayo Ananda Rumsia. Kawan-kawanku, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila karena kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus hafal lagu tersebut. Kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, 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 ayo maju, maju. Terima kasih anak-anak. Kenapa kita harus selalu menyanyikan lagu nasionalis? Karena generasi sekarang itu sudah banyak yang lupa dengan lagu-lagu nasionalis. Dia itu telah banyak terobsesi dengan lagu-lagu dangdut yang lagi ngetren saat ini. Anak-anak, iya. Tanya Bu. Iya Pak. Ayah anak-anak. Obsesi apa Bu? Nggak tahu Bu. Obsesi Bu. Oh, ada yang tahu apa itu obsesi? Nggak tahu dulu. Iya, ada yang jawab berpengaruh. Ya, anak-anak, pada minggu kemarin kalian sudah mengerjakan soal-soal UTS. Dan saya nilai soal-soal UTS-nya alhamdulillah di kelas 4 ini nilainya cukup sudah berada di atas KKM semua. Terima kasih anak-anak sudah belajar dengan rajin. Pada materi kali ini kita akan belajar tentang bersih itu sehat. Bisa anak-anak lihat di medianya Bu Guru, di situ ada media pembelajaran interaktif untuk kelas 4 yang berjudul Bersih itu Sehat. Sebelum kita mulai pelajaran bersih itu sehat, kalian lihat dulu. Di sini Bu Guru ini membuat gambar anak sedang apa?
Sedang apa yuk? Mandi. Iya. Mandi. Sedang mandi. Gambior Bu. Gambior. Bahasa Jawanya gambior. Katanya orang Madura mandi ya. Terus ini adalah salah satu bentuk apa? Kita itu bersih, itu sehat. Sebelum pada materi bersih itu sehat, di sini Bu Guru bacakan dulu kompetensi dasarnya. Yang pertama kita itu memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua ini mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Indikator dalam pencapaiannya di sini menjelaskan pengertian bersuci dari hadas kecil, menerangkan macam-macam hadas kecil, dan menemukan alat-alat untuk bersuci. Dasar hukum yang kita gunakan atau dalil banyak ya, dalil yang kita gunakan di dalam bersuci. Mungkin ada yang tahu dalil kebersihan, anak-anak? Ayo siapa yang tahu? Anadofatu minal iman, Bu. Iya, pinter Anandastri. Anadofatu minal iman. Apa artinya? Kebersihan adalah sebagian dari iman, Bu. Iya, kebersihan itu sebagian daripada iman. Memang benar, agama Islam itu sangat menganjurkan kepada semua umatnya untuk selalu berbuat bersih. Jadi pada pelajaran kali ini kita akan mengupas tentang arti bersuci. Apa itu bersuci? Apa artinya bersuci? Bersih, Bu. Bersih-bersih. Ada lagi yang tahu artinya bersuci? Hilangkan kotoran. Iya, menghilangkan kotoran. Ada lagi? Apa artinya? Mandi, Bu. Mandi. Ada mungkin jawaban yang lebih tepat lagi. Menghilangkan najis, Bu. Menghilangkan najis, iya, pinter. Jadi bersuci di sini adalah menghilangkan kotoran, baik itu yang melekat pada badan kita, pada pakaian dan tempat tinggal itu juga harus bersih. Terlebih lagi anak-anak, tidak hanya itu saja yang harus bersih ya, tapi hati dan pikiran kita juga harus bersih. Jadi tidak boleh kalau umpamanya kotor. Makanya perlunya seseorang itu melakukan wudhu yaitu agar selalu badan kita itu bersih dan agar selalu diri kita itu terhindar dari setan. Bersuci itu menggunakan apa, Nana? Air. Air, Bu. Air. Air. Batu. Pakai susu tidak boleh, Bu. Batu. Pakai air susu, Bu. Pakai air susu tidak boleh ya. Soalnya Ya, kan Bu. ada nanti Bu Guru terangkan tentang jenis air yang bisa digunakan untuk bersuci. Coba anak-anak kita lihat lagi di slide berikutnya. Di sini macam-macam bersuci apa saja anak-anak? Mandi, Bu. Mandi, pinter. Yang lain selain Istinja. mandi apa? Istinja, Bu. Istinja. Mandi kita itu lakukan sehari berapa kali anak-anak? 3 kali, Bu. 3 kali, Kadang ada hanya yang sekali, 1 Bu. kali. Kalau 1 kali mungkin pas musim kemarau ya di rumahnya Anandastri itu enggak ada air. Iya, enggak apa-apa, hemat air. Bu, Iya. Rumahnya Sri itu kalau mandi 1 hari yang sekali, Bu, sore saja, Bu. Pagi kan enggak mandi, Iya. pas sekolah enggak mandi itu, Bu. Iya, soalnya gini, di rumahnya Anandastri itu memang di situ pegunungan, jadi di dataran tinggi. Kalau sudah musim kemarau itu enggak ada air. Ya enggak apa-apa, yang penting badan kita itu selalu bersih. Di mandi ini badan kotor harus mandi. Dengan mandi setiap hari, badan menjadi bersih dan sehat. Yang kedua, istinja. Apa itu istinja?
Bersihkan kotoran, Bu. Membersihkan kotoran. Apa? Setelah apa? KBO, Bu. Oh, setelah kita buang air besar. Setelah BAB ya. Di sini yang kedua adalah untuk mengetahui hadas dan najis. Anak-anak sudah tahu nggak hadas? Hadas itu kayak apa sih? Sudah punya gambaran? Apa kayak undi-undi Lumajang ya? Apa itu hadas? Hadas Hadas besar itu apa hadas kecil, Bu? kotor, Bu. Sebelum kita menjelaskan tentang pembagian hadas, anak-anak harus tahu dulu artinya hadas. Hadas Apa itu kotor, Bu. hadas? Oh, hadas itu kotor. Ada lagi mungkin Belum yang suci, lebih Bu. Hadas tidak bersih, Bu. tidak bersih. Ada lagi? Apa itu hadas? Najis yang tidak terlihat, Bu. Najis yang tidak terlihat. Jadi hadas di sini ini adalah satu keadaan tidak suci yang tidak dapat dilihat tetapi wajib disucikan untuk sahnya ibadah. Jadi ibadah itu tidak hanya kita ibadah sholat anak-anak ya, bisa kita ibadah dengan mengaji dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui arti hadas itu ada berapa sih? Ada berapa? Ada dua, Bu. Ada Hadas kecil, Ada hadas berapa? besar. Oh, ada Ada dua, Bu. Iya. Ada Hadas. 4. Wah, kok ada 4 sih? Ada berapa tadi? 2. Coba semangat lagi. Apakah berkelas 4? Iya, Bu. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Yes. Berarti anak-anak masih semangat ya. Jadi hadas itu ada berapa? Ada 2, Bu. Ya, pinter. Yang pertama itu adalah hadas besar dan hadas kecil. Yang termasuk di sini hadas kecil apa saja? Ayo siapa yang bisa? Oh iya, Ananda Wahid di mana ya? Kok menghilang? Pemadaman, Bu. Oh, pemadaman. Ya, apa yang termasuk hadas kecil? Apa saja di sini? Pipis. Kencing, Bu. Ya, kencing. Pinter. Buang Apa lagi? air. Buang air. Apa lagi? Muntah. Buang kentut, Bu. Iya. Apalagi? Apalagi yang Keluar termasuk mandi, hadas Bu. kecil? Ya, Keputihan, Bu. keputihan. Nanti anak-anak ya keputihan. Sekarang masih kelas 4, tidak ada keputihan. Jadi hadas yang termasuk di dalam hadas kecil itu antara lain adalah buang angin, buang air besar, buang air kecil, keluar mandi. Dan bagaimana anak-anak cara mensucikan apabila kita itu sedang berhadas kecil? Ada yang tahu? Saya, Bu. Iya, yuk. Berwudu. Berwudu. Ada lagi? Mungkin ada yang tahu bagaimana cara bersuci dari hadas kecil? Tayamum. Ya, apa? Tayamum. Tayamum. Itu adalah hadas kecil. Sekarang yang termasuk di dalam hadas besar. Hadas besar ini yang termasuk dalam hadas besar adalah keluar mani. Bersetubuh, wanita selesai menstruasi, wanita selesai melahirkan. Cara mensucikannya juga sama, tapi di sini harus dengan mandi besar. Atau disebut dengan mandi wajib. Itu adalah macam-macam hadas. Kalau kita sudah tahu macamnya hadas dan cara membersihkannya, tapi kita harus tahu alat yang kita pergunakan untuk bersuci. Jadi anak-anak itu harus tahu. Siapa? Siapa yang Iya, Iya, memang tidak pernah masuk, sudah tidak apa-apa ya.
Mungkin Ibu, karena nakal, Ibu. jaringan. Iya, jaringannya di Nakal sana ini. Main susah. layang-layang terus, Ibu. Iya, karena apa ya? Iya. Sekarang kan Carikan ke masih depan. pandemi anak-anak. Anu, Nah, badannya kurang sehat saya, Pak. jadi di sini alat yang digunakan untuk bersuci anak-anak itu adalah kita bersuci dengan air yang suci dan mensucikan. Di sini air yang suci dan mensucikan itu ada berapa anak-anak? Ada berapa? Tujuh, Bu. Air hujan, Coba sebutkan. air salju, Air salju. Tahu anak-anak air salju sumur. kayak apa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Oh, tidak Karena ada. ada salju. Karena luar negeri. Iya, karena di Indonesia itu tidak ada salju. Terus air apa lagi? Air Blombang, Air Bu. sungai. Air Blombang. Apa itu Blombang? Air itu, Bu, yang tergenang itu, Bu. Oh, air yang dalam tergenang. ada ikannya itu loh, Bu. Ada ikannya itu loh, Bu. Oh, ada ikannya. Terus air apa lagi? Air Sungai. danau, Bu. Air danau, air sungai. Terus air Air apa kali, lagi? Bu. Air Air kali. laut. Jangan air kali, air sungai ya. Iya, Bu. Jadi Lupa, kalau Bu, udah kita tahu di bahasa Indonesia, Bu. sekolah, anak-anak harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Kalau di Terima rumah kasih, enggak Bu. apa-apa. Iya. Jadi macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci itu ada 7. Air hujan. Jadi Ananda Sri kalau enggak ada air enggak apa-apa. Waktu hujan gini airnya bisa ditampung. Air salju. Ya, Bu. Air embun itu bisa digunakan untuk bersuci. Air sumur, air sungai, air sumber atau air danau, dan juga air laut. Di sini, di dalam kita bersuci, kita juga harus mengetahui yang namanya jenis-jenis airnya. Di mana jenis air ini ada 4 macam, anak-anak. Coba siapa yang tahu? Air apa yang digunakan? Air mutlak, Bu. Air mutlak. Apa itu air mutlak? Air yang Suci suci lagi mensucikan. Ya, air yang suci lagi mensucikan. Jadi air yang 7 tadi kalian sebutkan itu termasuk di dalam air mutlak. Terus yang kedua air apa? Air bersih, Bu. Air bersih, bener apa enggak salah? Jenis air ada 4, tadi sudah disebutkan. Yang pertama adalah air mutlak, yang kedua air apa? mustakmal, Bu. Air mustakmal, apa itu air mustakmal? Air suci, Bu. Suci tetapi tidak mensucikan, Bu. Air yang sudah Suci. dipakai, Bu. Iya, suci tetapi tidak mensucikan. Contohnya bagaimana anak-anak? Bingung apa tidak? Kok airnya suci, tapi kok gak bisa Air degan, dipakai? Bu. Air degan. Air degan, air kelapa ya, Nanda Sri ya, air kelapa. Terus air apa lagi contohnya? Biar kita Air nggak najis, Bu. bingung. Kopi. Air Air najis. kopi ya, tadi Ananda Halim itu bilang kalau air susu itu masuk air apa? Mustakmal. Air mustakmal. Yang ketiga air apa? Musammas. Musammas. Apa artinya air musammas? Air suci mensucikan tapi makruh menggunakannya. Iya, air suci lagi mensucikan tetapi makruh. Apa artinya itu makruh? Makro itu digunakan, tidak digunakan sama saja, Bu. Betul anak-anak? Apa itu makruh? Mungkin ada yang tahu? Apa itu makruh? Apa artinya makruh? Nggak tahu, Nggak Bu. tahu, Bu. Masa enggak tahu semua satu kelas? Ayo, apa tahu, artinya Bu. makruh? Makro itu boleh, Bu. Boleh apa? Boleh minum. Tuh, boleh minum. Ayo, apa artinya makruh?
Makro itu Bu, kalau dikerjakan tidak mendapat pahala, kalau ditinggalkan juga tidak mendapat pahala Bu. Aduh, pinter Ananda Rumsia ini. Jadi makro itu, jadi air musammas itu adalah air suci lagi mensucikan, tetapi makro apabila kita menggunakan. Yang terakhir adalah air najis. Apa air najis? Air yang terkena najis, Bu. Ya, pinter. Air yang terkena najis. Jadi itu, jenis-jenis air itu ada 4 anak-anak ya. Itu adalah materi pada pagi hari ini. Kesimpulan dari materi tadi itu adalah berarti dari kata bersih, bersih artinya bebas dari kotoran, sedangkan suci itu adalah bebas dari najis. Najis itu adalah satu keadaan yang menjadi terhalang untuk melakukan ibadah. Dan tadi juga sudah Ibu Guru sebutkan, macam-macam air itu ada 7, ada air sumur, air laut, dan lain sebagainya. Dan tadi juga dijelaskan sama Bu Guru, jenis-jenis air itu ada 4. Itu, dan untuk tugas pada pagi hari ini itu mengerjakan soal-soal latihan LKS yang ada di buku buku agamanya halaman 42. Ada yang mau bertanya? Tidak Bu. Ya, terima kasih. Untuk pertemuan pada pagi hari ini Bu Guru akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.